syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model keseimbangan makroekonomi Islam seperti ISLM Islami atau model lainnya. Nah, model keseimbangan makroekonomi Islam dikembangkan sebagai respons atas keterbatasan model konvensional yang bertumpu pada tingkat bunga dengan menawarkan pendekatan berbasis sektor real dan prinsip syariah. Nah, dalam ekonomi makro konvensional, keseimbangan perekonomian biasanya dijelaskan melalui model ISLM yang menggunakan tingkat bunga sebagai variabel utama. Model ini menghubungkan sektor real dan sektor moneter untuk menunjukkan kondisi keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam ekonomi Islam, konsep bunga atau riba tidak diperbolehkan, sehingga pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, model keseimbangan makroekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan menekankan nilai ekonomi, keseimbangan, dan juga kesejahteraan sosial. Dalam sektor barang dan jasa, keseimbangan digambarkan melalui kurva IS Islami. Berbeda dengan model konvensional, investasi dalam ekonomi Islam tidak ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh tingkat keuntungan usaha, produktivitas, dan juga prospek sektor real. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan juga musyarakah mendorong kerjasama yang adil antara pemilik modal dan juga pengelola usaha, karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Sementara itu, keseimbangan sektor moneter digambarkan melalui kurva LM Islami. Dengan permintaan uang dalam ekonomi Islam terutama didorong oleh kebutuhan transaksi dan aktivitas ekonomi yang nyata, motif spekulasi diminimalkan karena bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang ghara dan juga maisir. Kebijakan moneter dijalankan melalui instrumen non-bunga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas uang dan juga mendorong pembiayaan ke sektor produktif. Nah, keseimbangan makroekonomi Islam tercapai ketika sektor real dan juga sektor moneter berjalan secara selaras dan saling mendukung. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dihasilkan tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari sejauh mana distribusi pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Selain mekanisme pasar dan kebijakan moneter, ekonomi Islam juga memiliki instrumen sosial yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, seperti zakat, infak, dan juga wakaf. Nah, yang berfungsi sebagai penyangga sosial yang membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan. Nah, dengan demikian, model keseimbangan makroekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan model konvensional, karena model ini mengintegrasikan sektor real, sistem keuangan syariah, dan instrumen sosial Islam dalam satu kerangka yang utuh. Nah, jadi model ini bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan terciptanya keadilan, keberlanjutan, dan juga keberkahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai model keseimbangan makroekonomi Islam. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.